Halo Sobat Bintang Lovers, welcome back to my channel. Dan kali ini kita akan terbang dari Singapura menuju ke Jakarta alias di Indonesia Open 2025. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas atau kita akan bersama-sama membahas mengenai wakil merah putih yang akan turun pada ajang kapal api Indonesia Open 2025. Dan berikutnya kita akan juga membahas bersama-sama ya, siap jadi pemenang atau penonton di rumah sendiri. So mari kita simak informasi selengkapnya. Oke, yang pertama kita akan lihat wakil kita yang akan turun teman-teman ya. Dari drawing yang saya kutip teman-teman dari halaman atau laman BWF ya, dari tunggal putra akan ada dua wakil kita, yaitu Jonathan Christie akan ditemani oleh Alwi Farhan ya teman-teman. Dan berikutnya ada juga tunggal putri, yaitu Putri Kusumawardani bersama Komang Ayu Cahya Dewi. Nah, kita bergeser ke ganda putra, akan ada tiga wakil yang turun, yaitu pasangan Sabar Reza, kemudian Leo Bagas dan juga Fajar Rian. Ini pemandangan yang tidak biasa menurut saya teman-teman, karena biasanya ganda putra menjadi wakil terbanyak yang dikirim, apalagi di rumah sendiri ya. Tapi kali ini hanya ada tiga pasang. Kita berharap banyak soal ini ya. Terlebih pasangan Fajar Rian ya, yang notabene menjadi pasangan ganda putra terbaik merah putih untuk saat ini ya. Tapi tidak terlepas dari itu, kita juga akan memberikan dukungan kepada pasangan Sabar dan Reza, kemudian Leo Bagas, semoga bisa memberikan yang terbaik ya teman-teman ya. Nah, kita bergeser ke ganda putri. Ini akan ada pasangan Melisa Rahel kembali akan diturunkan ya, pasangan muda. Kemudian juga akan ada pasangan baru, yaitu Apriani dan Apriani Feby ya. Mudah-mudahan kali ini melangkah lebih jauh dari turnamen sebelumnya. Adapun pasangan Ana TV juga akan turun pada kesempatan kali ini, dan juga ada nama Azara Agna ini ya, juga akan turun. Ini sepertinya pemain muda ya, menjadi kesempatan berharga bermain di ajang sekelas Super 1000 ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas mereka dan menjadi pengalaman yang sekali lagi berharga buat mereka belajar ya teman-teman. Nah, bergeser masih di ganda putri juga cukup banyak ya. Jadi ini agak ada pergeseran ya. Biasanya ganda putra yang banyak, ini geser ke ganda putri ya. Ada Nugraha dan juga Zahra juga diturunkan. Kemudian Meida dan juga Nastin ya. Ini pemain-pemain muda sepertinya ya. Saya sendiri jujur belum begitu mengenal atau familiar dengan nama-nama ini, tapi yang pasti mereka akan berjuang untuk merah putih teman-teman. Dan terakhir ada pasangan Lani Siti yang sering kali turun ya, dan sangat disayangkan. Bagi saya pribadi sangat disayangkan, lagi-lagi Siti harus bermain di dua sektor yang berbeda. Apalagi ini Super 1000 yang pasti jelas persaingannya akan lebih susah dibanding ajang-ajang sebelumnya. Tapi kita doakan untuk Siti agar tetap fit staminanya sehingga bisa bermain maksimal di dua nomor yang berbeda. Oke, kita bergeser ke ganda campuran ya. Sama halnya seperti ganda putri, justru ganda campuran juga mengirim wakil yang cukup banyak ya. Yang pertama akan ada nama Adnan Indah ya. Kemudian ada pasangan Rino Pita yang kembali diturunkan. Saya nggak tahu ini sejauh mana mereka akan melangkah ya. Kemudian Rehan Gloria sebagai pemain non pelatnas juga akan kembali bermain ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman mereka ya bisa membimbing yang muda-muda ini teman-teman ya. Tapi yang membimbing kan pelatih ya teman. Oke, next masih dari ganda campuran ada Jafar Felisa ya, pasangan muda yang sedang dalam apa ya, peningkatan performa bisa dibilang ya. Mudah-mudahan bisa mengambil kesempatan ini untuk lebih atau menunjukkan lagi-lagi kualitas mereka sehingga bisa melaju lebih jauh ya. Ada juga Dayan Siti, sudah saya sampaikan tadi bahwa Siti akan kembali bermain dua sektor ya. Sangat menurut saya sih disayangkan, tapi ya mudah-mudahan ini adalah keputusan dari pelatih yang terbaik. Kita hanya bisa mendukung teman-teman. Dan juga ada Amri dan juga Nita yang juga akan turun di Indonesia Open 2025. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya cuma mau bilang bahwa di video sebelumnya yang membahas tentang Coach Harry IP itu di luar dugaan saya cukup rame ya. Biasanya video saya tuh view-nya paling 2.000, 3.000, paling banyak 4.000. Tapi video itu semalam saya upload dan ternyata banyak mendapatkan respon dari teman-teman. Dan saat ini saya sedang buat ini, view-nya sekitar sudah 15.000. Bagi saya itu cukup banyak, dan komennya teman-teman sangat banyak. Dan saya akan punya segmen tersendiri untuk membahas komentar-komentar teman-teman semua ya.
Oke, sekarang mari kita lihat ada 3 pertanyaan yang mungkin perlu kita cermati bersama-sama. Teman-teman silakan menjawab di kolom komentar ya. Pertama, siapkah kita menjadi pemenang atau menjadi penonton di rumah sendiri? Nah, ini patut dipertanyakan teman-teman. Dan berikut, seberapa besar seberapa persen peluang pemain kita untuk menang di rumah atau di Indonesia Open ini teman-teman ya. Dan sektor apa yang bisa menjadi andalan kita ya? Apakah tunggal putra? Apakah tunggal putri, ganda putra, ganda putri, atau ganda campuran yang bisa kita harapkan pada ajang kali ini ya? Kalau dari saya pribadi, saya cukup optimis ya, cukup teman-teman ya, cukup optimis ya di sektor yang pertama adalah tunggal putra ya. Kemudian mungkin ganda putra mau tidak mau kita akan berharap di 2 sektor ini ya, yaitu tunggal putra dan juga ganda putra. Tidak mengecilkan yang sektor lain, tapi bagi saya pribadi 2 sektor ini untuk saat ini masih menjadi tumpuan dan harapan kita. Tapi ya, asal kalau kita lihat juga dengan performa pemain-pemain dari negara-negara lain nih ya teman-teman, akan sangat berat untuk kita menjadi atau mengamankan gelar di Indonesia Open 2025. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Boleh kok kalian ketik pendapat atau opini kalian di kolom komentar ya. Oke sobat, mungkin itu saja update informasi untuk Indonesia Open 2025 ya. Saya mohon maaf sekali lagi belum bisa menampilkan untuk daftar wakil kita yang bermain di hari pertama, karena saat video ini saya buat belum ada update dan terbaru teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf dalam penyampaian saya ada hal kurang berkenan, karena teman-teman sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye bye.